Hari ini tema kita drop your anxiety ya. Sebelum kita lebih jauh lagi nih, mana ya? Dari mana sih? Oke. Apa itu khawatir ya? Jadi menurut kamus yang bahasa Indonesia yang baku nih, sebenarnya rasa khawatir itu adalah rasa takut tentang suatu hal yang belum pasti terjadi ya. Apa tuh khawatir atau rasa cemas ya, sama aja ya. Jadi itu adalah rasa takut tentang suatu hal yang belum pasti terjadi. Ya, biasa kita memikirkan hal-hal yang apa ya, sesuatu tuh yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan terlalu berat jadi besar gitu. Nah itu akhirnya jadi rasa khawatir dan cemas yang berlebihan. Oke, tapi sebelum kita lebih lanjut membahas tema hari ini, ada kertasnya. Boleh dibagi dulu kertasnya. Aku mau kita coba identifikasi diri kita dulu yuk masing-masing, biar kita bisa bahas materi ini, sharing hari ini lebih aplikasinya ke hidup kita tuh gimana ya. Udah ada dibagiin, ada pulpen, boleh dibagiin. Boleh masing-masing yang jawab, yang nggak usah lihat sebelahnya nanti ya. Ini buat apa ya, renungan aja. Jadi terkadang kita tuh khawatir, sebenarnya kita nggak tahu sumber khawatir kita tuh apa sih gitu ya. Jadi pada sore hari kita mau sama-sama identifikasi dulu nih ya. Memang kekhawatiran dan kecemasan itu adalah hal yang nggak akan terlepas dari kehidupan manusia. Dalam dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian, mudah sekali buat kita untuk merasa cemas atau khawatir. Nah, pada sore hari ini di kertas itu aku mau kalian coba tulis dulu. Jadi kita mau identifikasi diri kita masing-masing dulu ya. Apa saja hal yang sering membuat kita merasa khawatir atau cemas? Coba tulis dulu. Ya, jadi apa aja sih yang seringkali membuat kita khawatir atau cemas? Boleh banyak, boleh sebanyak-banyaknya. Jadi kita mau coba identifikasi dulu nih masalah kita apa. Dah? Janji ya? Oh, banyak ya? Boleh. Hujan. Makanya oke. Bang, aku takut kekuatan. Aku hampir gila sih. Aku takut. Ini bakal panjang nih kalau curhat semuanya. Aku tidak mau tahu ya. Oke, udah semuanya. Sebelum nanti kita sharing masing-masing, sharing bareng-bareng ya. Udah? Belum? Banyak banget kayaknya nih. Oke, ya. Mengapa hal-hal tersebut membuat kita khawatir ya? Jadi sebenarnya hal apa yang mengapa hal-hal tersebut seringkali membuat kita khawatir itu apa? Nah itu yang kedua. Mengapa? Nah kadang itu yang nggak bisa ditemukan kan jawabannya. Sulit sih. Gitu, makanya coba ya. Kan tadi ada hal-hal membuat kita khawatir, misalkan kuliah, pekerjaan, karir, apa-apa. Terus sebelahnya, maksudnya yang berikutnya adalah mengapa hal-hal tersebut membuat kita khawatir. Misalkan ya, tuntutan orang tua atau tuntutan keluarga besar atau apa gitu, macam-macam ya. Jadi yang pertama tuh hal apa, yang kedua mengapa.
Oke, berat ya. Ya biar sharing kita hari ini tuh nggak cuma buat didengar, tapi biar bisa meresapi setiap kita masing-masing. Jadi pulang dari sini, oh ternyata saya harus begini nanti gitu ya pas kita selesai gitu. Udah Vera. Mengapanya tuh kenapa coba? Ayo, udah? Oke, siapa yang mau mulai duluan? Dua, 3 orang ya? Tembak aja ya? Iya dong, biar seru. Ya, coba Kristo kayaknya. Yang nembak duluan, enaknya ditembak duluan, ayo. Coba Kristo, kira-kira apa aja sih yang hal yang bikin kamu tuh khawatir? Boleh. Udah ada batasan. Terus apa lagi? Presentasi kuliah atau bukan? Ya, presentasi di kantor. Oh, di kantor. Oke. Terus apa lagi? Ya, takut karir jelek. Oke, karir. Good. Oke, apa lagi? Udah. Oke, coba Rubel deh, Rubel. Di sini aja. Sebenarnya bisa dibilang tuh khawatirnya tuh karena hal sepele sebenarnya. Kalau Ya. aja ya, sebagai anak kos itu ketakutan utama itu takut uang habis. Ya itu hampir semua kok, wajar. Oke. Yang kedua tuh baru-baru ini banget di kosan itu lagi ada kemalingan dan bener-bener itu kita lihat sendiri di CCTV orang yang masuk segala macam. Jadi tiap udah 2 malam terakhirnya tuh tidur tuh nggak tenang gitu loh. Oke. Selalu terbayang-bayang gitu karena orangnya bener-bener ketahuan gitu. Tapi sampai sekarang belum tahu siapa gitu kan. Terus yang ketiga khawatir apa ya? Udah ada trust issue jadi khawatir terlalu lama jomblo. Bagus ya. Itu bagus jujur. Oke. Lalu yang ketiga kayak keempat mengatakan Masa depan, karir ya. Oke. Oke, berikutnya coba aja. Yang kencang nih. Apa coba? Yuk. Kalau aja apa aja sih kira-kira hal yang bikin kok mati ya? Ada. Bikin khawatir tuh apa aja? Mana nih balikinnya? Oke, yuk. Pendidikan enggak, itu yang bikin aku khawatir karena apa namanya, aku tuh cuma lulusan SMA gitu. Sedangkan umurku udah 26, sifat kayaknya gini-gini aja gitu. Terus aku masih terikat kontrak dengan di Mika. Nah, sedangkan aku tuh pengen untuk kuliah, tapi kan kalau di Mika itu kan yang ikatan kontrak itu harus dikuliahi oleh Mika, tidak boleh kuliah dengan biaya mandiri gitu, dan harus menyesuaikan. Nah itu yang membuatku khawatir sih Kak. Karena aku sebetulnya santai aja, santai dalam pengertian ya bisa kuliah, enggak ya sudah. Cuma yang aku buat aku khawatir adalah mamaku. Karena ya tau lah ya kehidupan di kampung tetangga itu mulutnya lebih tajam daripada ini gitu. Iya, tetangga juga melaku adik-adiknya kuliah, abangnya tak kuliah, adik-adiknya punya jaminan ijazah, lah abangnya mau gimana? Jadi mamaku yang tertekan karena itu. Nah itu yang membuat khawatir. Terus yang kedua keuangan. Ya keuangan ya sekarang sedang dalam kondisi yang lebih gede pasar ketimbang tiangnya gitu. Terlalu bocor halusnya. Kenapa? Itu kan bisa dicari itu. Nanti. Tahu. Masalahnya itu larinya tuh kemana tahu Kak. Cuma memang bukan sesuatu yang tidak berguna, tapi sesuatu yang keluarnya yang memang harus gitu. Oke. Nah, sama pasangan hidup Kak. Sih. Pasangan hidup ini kondisinya beda ya. Bukan karena jomblo gitu, aku punya pacar, cuma yang membuatku khawatir adalah
Tapi ada ketakutan, takutnya dia akan mempermasalahkan hal yang sama yang sebelumnya yang belum permasalahan. Oke, Kat. Berarti coba aja lagi. Mengapa? Banyak banget kan ini. Karena semuanya penuh dengan ketidakpastian. Terus karena usia juga ya. Tapi kalau aku lihat dari garis besar, kalau denger nih, biasa pengalaman sih, pengalaman. Oke. Sebenarnya cuma satu. Mengapanya kamu tuh gak siap sama tekanan sosial. Itu sebenarnya luar semua. Jadi bukan dari diri kamu, tapi takut kayak tadi omongan orang, takut dari pihak perempuan, dari pasangan hidupnya. Jadi sesuatu yang ditakutkan bukan sesuatu yang perlu ditakutkan sebenarnya. Itu karena tuntutan sosial ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita bahas juga di sini ya. Oke, jadi mengapanya kalau menurut aku itu ya. Coba kalau Dubel berarti mengapanya apa? Pengen tahu. Mengapanya apa? Mengapanya tuh lebih mencakup semuanya itu lebih ke keterbatasan diri untuk menerima hal-hal yang pada kamu. Oke, good. Nah itu ya. Jadi betul kalau Dubel memang dari masalahnya keterbatasan menerima situasi yang terjadi sama diri kita, ya betul ya. Kalau Kristo coba mengapanya berarti apa? Lebih ke apa? Hal-hal tadi nih yang terjadi mengapa gitu. Oke, sama ya, berarti sama aja ya. Jadi takut ya tidak diterima sama lingkungan sosial, right? Jadi pihak eksternal lagi. Oke, kalau Vera coba terakhir deh. Oh udah, siapa yang ada berbeda nggak? Dari Erik, coba Erik. Apa? Kita hari ini harus relax ya, biar nggak cemas. Balik masa depan, hidup. Oh sama. Pekerjaan. Oke. Itu aja sih. Sekarang udah kerja apa masih kuliah atau udah kerja? Oke. Kira-kira dari 3 hal tadi diidentifikasikannya berarti mengapanya tuntutan luar kah atau kamu yang menuntut diri kamu sendiri? Tuntutan diri saya sendiri. Oke. Gak ada dari luar, yakin? Gak ada. Oke, ada yang lain? Ada yang lain dari tadi? Masa depan, pasangan hidup, keuangan, ada yang lain? Oke, Niko tuh, Niko. Oke, orang tua katakan. Makin tua gitu. Apa? Orang tua yang Oh ya, oke. Kamu makin muda kan? Oke. Coba Niko apa lagi selain orang tua yang makin tua? udah itu aja sih yang beda kayaknya sama. Oh, lainnya sama. Ya, berarti ketakutannya adalah mengapa ya takut ditinggalkan, berarti ya? Oh, belum. Siap. Iya, belum siap ditinggalkan. Iya. Oke, ada yang lain? Idi ada, Idi? Ya, coba yang Kan, tadi kita dengarkan dari anak-anak yang baru lulus SMA aja kan? boleh. Yo, masih banyak waktunya sampai jam 9 ya. Ya. Bella. Khawatir. Kalau saya itu yang pertama, saya kan sebagai pelayan Tuhan, itu yang saya pikirkan. Saya bisa membawa orang-orang itu hidup dengan Tuhan. Oke, ada yang lain? Yang kedua itu tentang sekarang masih jomblo sama itu. Oke. Oke, kalau Kamela coba ya, Kamela. Saya pelayan sama sih Sama ini ya. masa depan itu sih. Oke ya, berarti kesimpulannya memang tidak ada seorang manusia pun yang nggak pernah rasa khawatir atau cemas, itu nggak pernah ada ya. Setiap orang pasti ada kekhawatirannya masing-masing ya. Jadi manusia itu memang ujian paling beratnya itu
yaitu kekhawatiran, tekanan hidup yang seringkali memperburuk diri kita sendiri sebenarnya. Ya, kalau aku boleh share sedikit dulu, aku khawatiran banget orangnya. Jadi agak perfeksionis ya. Jadi agak perfeksionis dalam pekerjaan dan pendidikan. Jadi kalau di sekolah tuh maksudnya kayak apapun yang lagi dijalanin, misalkan kayak lagi kuliah atau misalkan saya sekarang lagi ngambil master, itu maunya yang terbaik. Jadi khawatir gitu kalau aduh nilainya jelek kayak gitu lah ya. Tapi sekarang udah nggak seperti dulu ya, karena proses ya. Jadi memang khawatir itu banyak hal ya. Yang paling besar di aku adalah so far adalah kesehatan sebenarnya. Dan dulu memang sejak kuliah tuh ada sakit yang cukup parah ya. Operasi setahun sampai 2 kali. Terus maksudnya jadi hal-hal yang aduh bisa nggak sih ini bertahan pas punya anak sih lebih gitu. Jadi kayak bisa nggak sih ini umur saya panjang gitu ya, karena aku badannya sakit-sakit gitu. Jadi itu kekhawatiran yang paling besar sebenarnya sekarang gitu. Tapi maksudnya kemarin. Tapi sampai ke titik ini akhirnya aku belajar adalah kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi yang aku alami adalah sampai saat ini, kalau memang besok Tuhan kasih nafas gitu, ya udah jalanin aja. Jadi lebih apa ya? Lebih bukannya pasrah sih, berserah lah, lebih berserah. Karena once kita berserah sama Tuhan, itu kok rasanya jalan tuh lebih enteng aja gitu ya. Tapi sometimes badai datang ya ada khawatir, tapi ya itu harus balik lagi gitu ke Tuhan. Ya jadi seperjalanan aku itu aku sakit terus, kalau boleh share sedikit, waktu aku sakit itu pas aku nikah sebenarnya aku divonis susah punya anak ya. Tapi puji Tuhan dikasih pasangan hidup yang sebenarnya nggak nuntut-nuntut banget, jadi nggak terlalu banyak menuntut. Dan nikah kita udah ngomong kalau nggak punya anak gimana nih gitu, ya udah nggak masalah gitu misalkan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan kasih ya. Jadi kekhawatiran yang selama ini ada nggak ada gunanya buat aku pribadi ternyata gitu ya. Jadi kalau yang aku alami adalah kalau Tuhan mau kasih, pasti itu akan dikasih sama Tuhan. Kita perlu berusaha, kita perlu berdoa, tapi nggak perlu maksa. Nah itu kuncinya ya. Jadi itu yang aku jalani selama ini. Jadi kalau orang melihat kayak mungkin kalau ada yang ngomong, wah hidup lo happy aja ya kan, kalau di sosial media kita nggak mungkin nge-share yang ini ya, yang sedih-sedih atau masalah. Aku sangat pantang men-share masalah ya. Share kita boleh sama teman-teman aja terdekat gitu ya maksudnya. Tapi once kita punya pengalaman, kita harus share sama orang biar orang itu bisa jadi lebih baik, bukan jadi down. Itu prinsip aku ya. Jadi sekarang yang aku alami adalah aku bersyukur dengan semua ujian-ujian yang cukup berat sebenarnya, yang tidak terlihat gitu ya, tapi ternyata membuat aku pribadi yang lebih berserah. Nah, sebenarnya ketidakmampuan kita melepaskan diri dari kekhawatiran itu membawa kita tuh sebenarnya kepada keadaan-keadaan yang serius loh. Sekarang banyak yang mental health ya stres, depresi. Coba kalau lihat psikolog atau psikiater sekarang, coba bikin appointment sama psikolog, ngantrinya panjang banget. Gak kayak dulu lagi. Dulu mungkin orang masih malu-malu ya. Sekarang tuh orang udah lebih kenal mental health, orang udah mulai aware walaupun belum sebagian besar. Tapi tuh begitu kita tahu, itu ngantrinya luar biasa. Ya, padahal sebenarnya kita gampang loh kalau kita stres. Apa coba? Apa coba? Jalan-jalan. Kalau saya Iya. menikmati waktu kita sendiri gitu sih Kak. Terus Ya. di dalam waktu itu ya dimana kita bisa merenungkan apa sih yang membuat kita tuh kayak tidak mampu Ya. sampai sebenarnya. Iya. Tadi aku dengar tapi diketahui mau aja berdoa. Ya, marah. Enggak, tapi siapa yang ketahuin? Enggak, seorang Erika. Enggak, tapi serius. Ini memang dengerannya cheesy dan aduh lu so rohani banget sih. Enggak, tapi itu benar-benar. Ya, jadi kalau kita di pertemanan kayak udahlah doa aja gitu kan, bercanda sih, tapi sebenarnya it happens loh. Ya, waktu kita lagi khawatir, waktu cemas, kita cerita ke orang, memang kayaknya plong ya cerita gitu ke orang.
Tapi ternyata nggak hilang, ya nggak sih? Tetap aja ada di situ, tetap aja di dalam diri kita, tetap ada di dalam pikiran kita. Tapi waktu kita berdoa sebenarnya itu tuh kita kayak berusaha menyerahkan kekhawatiran kita tuh sama Tuhan. Itu sebabnya ya, di Alkitab sering banget loh. Tuhan, nanti kita akan bahas satu persatu ayat Alkitabnya. Tuhan bilang jangan khawatir, dan itu berulang kali di dalam Alkitab. Kalau lihat kata jangan, di Alkitab mungkin sekitar 365 kalau nggak salah kan. Mana aku baca-baca ya. Kata jangan sangat sering disebut di dalam Alkitab. Artinya apa? Rasa cemas, rasa khawatir ini serius loh. Sangat serius. Dan sangat diingatkan sama Tuhan untuk dijauhi. Ya. Jadi memang kalau kita khawatir, nah dari data survei sekitar 7% atau 1 dari 13 orang mengalami masalah kecemasan atau khawatir yang kronis. Ya, kebaca nggak sih yang kecil-kecilnya? Hah? Baca ya. Jadi nggak heran tuh di Alkitab banyak banget berbicara tentang jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Coba search deh, atau di aplikasi Alkitab kan bisa tuh jangan khawatir, banyak banget tuh ayat langsung keluar kan. Jadi Tuhan terus mengingatkan kita setiap hari agar kita nggak takut, nggak khawatir akan hari esok. Karena kelihatan rasa cemas merupakan indikasi bahwa kita berpikir Tuhan nggak menjaga kita. Itu yang pertama. Ya, kita identifikasi dulu ya rasa cemas atau rasa khawatir ini tuh artinya apa dan dipandang apa di dalam Alkitab ya. Kita mau dari segi Alkitab dan segi kita realistisnya seperti apa ya. Jadi aku mau apapun yang aku sharing gak cuma kita belajar Alkitab, tapi kita nggak tahu kita mau ngelakuin apa, cuma didengar habis itu keluar dari ruangan ini kayak ya udah tadi udah ya aja gitu ya. Enggak itu, tapi aku berharap dari hari ini, dari sharing hari ini kita boleh punya pandangan yang baru, punya lebih harapan yang baru ketika kita menghadapi perasaan-perasaan khawatir dan cemas ini ya. Jadi kecemasan itu juga mengalihkan fokus perhatian kita dari kuasa Kristus yang menolong kita. Coba kalian pikir, hal apa paling besar yang kalian takutin di masa yang lalu? Misalkan, apa coba? Nih kalau aku misalkan, aku takut banget dulu kayak, oh kayaknya aku gak bakal bisa punya anak karena aku kayak nggak sehat nih. Oh kayaknya aku umurnya nggak panjang deh karena aku nggak sehat nih misalkan. Tapi tuh aku masih ada sampai saat ini, dan itu udah terjadi 10 tahun lalu. Paham ya maksud aku? Jadi ketika kita cemas, yang tadi balik ya, jadi kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi dan bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi gitu. Ya, jadi rasa cemas itu adalah indikasi bahwa kita berpikir Tuhan tuh nggak bisa memelihara hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rasa cemas itu menempatkan tanda tanya di mana Tuhan telah menempatkan titik. Paham nggak maksudnya? Ya kita menganggap dengan kecemasan kita, aduh kayaknya besok maksudnya masa depan kita kayak suram deh. Jadi kita kayak menganggap Tuhan tuh gak berdaya dan Tuhan tuh gak peduli sama hidup kita. Ya, sepele kelihatannya, tapi ternyata impact itu di dalam kita besar sekali di pandang Tuhan. Ya, kemudian rasa cemas mengalihkan fokus perhatian kita dari kuasa Kristus yang selalu menolong kita tadi ya. Terus rasa cemas juga membuat kita selalu fokus pada hal negatif akan masa depan. Tadi benar ya, kita banyak di sebagian besar dari kita khawatir sama masa depan kita. Ternyata rasa cemas itu terus akan memberi vitamin negatif tuh di dalam hidup kita. Nggak ada tuh yang positif. Kita nggak percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan rencanakan yang terbaik buat hidup kita. Nggak akan sama. Sebenarnya ya, kalau kita lihat kenapa kita khawatir sama masa depan kita, karena kita selalu meng-compare hidup kita sama orang lain. Coba deh tarik benang merahnya. Si ini misalkan apalagi teman baik kita gitu, kita udah melejit banget, sedangkan kita masih di sini. Khawatir tuh langsung besar banget. Ya kan? Karena kita selalu meng-compare diri kita sama orang lain. Nah itu yang paling bahaya. Ya, sosial media ini bisa bagus, bisa buruk. Ya, bagus dalam arti kita termotivasi untuk melakukan sesuatu, tapi buruknya adalah kita meng-compare diri kita ketika kita tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan.
akhirnya rasa cemas itu akan makin membesar dan akhirnya kita nggak doing nothing. Benar nggak? Aduh, bingung nih besok mau ngapain? Kayaknya gini-gini aja nih kita. Akhirnya kita fokus aja sama itu, akhirnya doing nothing kan. Padahal waktu kita nggak khawatir, nggak cemas, kita mungkin kita kayak kerjain ini yuk, kita kerjain ini yuk, kerjain ini, bisa tuh keluar terus. Benar nggak? Ya, jadi kita harus identifikasi dulu ini pengertian rasa cemas itu dari sisi Alkitab seperti apa. Nah, rasa cemas yang berikutnya adalah tidak pernah menyelesaikan masalah. Itu tadi yang aku share juga. Ya, rasa cemas aku 10 tahun lalu ternyata nggak nyelesain masalah karena nggak pernah terjadi masalah itu. Benar? Ya, hari ini kita khawatir, terus besok kita bangun masih khawatir terus, akan berlanjut terus, akan seperti itu dan tidak pernah ada ujungnya ketika kita membiarkan rasa khawatir dan rasa cemas itu memenuhi pikiran kita. Selesai nggak masalah kita? Sekarang kita khawatir sama masa depan kita. Let's say, coba aja. Sekarang kamu khawatir nih sama masa depan kamu. Kamu pikirin terus kan tiap hari. Selesai nggak masalahnya? Enggak. Nggak akan pernah selesai. Kita selalu fokus sama masalah, kita nggak fokus sama solusi. Kita selalu fokus Tuhan memberikan kita sesuatu, kita selalu fokus menuntut Tuhan memberikan berkatnya, tapi kita nggak pernah cari tahu Tuhan mau apa dalam hidup kita. Ya, jadi rasa cemas adalah perasaan ketidakpastian dan ketakutan yang memakan banyak waktu. Ya, dan itu adalah dosa. Nah, ini seringkali nggak ditekankan ya. Khawatir itu dosa loh ternyata di dalam kita. Kalau kita baca Alkitab, benar-benar ya. Waktu aku share mempersiapkan materi ini, nggak bisa tuh cuma seharusnya mau ngomongnya gimana. Karena memang perasaan ini tuh bagian terbesar dalam kehidupan manusia ya. Gak ada satu manusia pun yang bisa terlepas termasuk aku saat ini, tapi cara kita menyelesaikan rasa khawatir itulah yang harus terus diperbaiki. Nah ya, jadi tadi kan dibilang adalah dosa. Nah nanti ya sebelum kita share lagi, ada 2 alasan mengapa kekhawatiran itu adalah dosa. Yang pertama, hidup khawatir berarti hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Seperti tadi ya, definisi yang sudah aku jabarin. Ya, jadi mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar penting di dalam hidup kita, yaitu sebenarnya adalah Tuhan. Kita fokus ngejar dunia, kita fokus ngejar karir, kita fokus cari uang, kita fokus mikirin kesehatan kita fokus mengejar hal-hal yang dunia ini nggak pernah habis-habis nawarin kita sebenarnya loh. Tapi Tuhannya di belakang tuh. Pernah nggak kita waktu khawatir kita mikir Tuhan mau apa sih di hidup kita? Akhirnya sampai nanti ujung hidup kita, mungkin kita tambah tua, tambah hari, tambah bulan gitu ya, kita tuh selalu dicekik sama kecemasan dan kekhawatiran. Dan dulu hal yang aku ingat juga dulu, paling aku takutin tuh khawatir aku tuh orangnya dulu sangat gak mau bikin orang sedih. Ya, jadi dulu pas temenan nih. Jadi pleasing people banget. Jadi khawatir nih kalau ada teman kayak cemberut dikit, duh dia kenapa ya? Biar overthinking. Cemas terus, cekik kan sama cemasan. Baik gak buat aku? Enggak juga. Ternyata dia gak kenapa-napa, cuma lagi capek misalkan gitu kan. Overthinking kan, khawatir yang berlebihan. Berguna gak? Enggak. Sekarang aku jadi orang yang gimana? Bukan gak peduli, tapi kayak lebih ya gak apa-apa, terserah dia mau mikir apa. Yang penting dari dalam kitanya emang kita gak mikir yang aneh-aneh dan kita gak mikir macam-macam. Karena kita tidak pernah akan bisa menyenangkan semua orang. Mau kita sebaik apapun, pasti akan ada orang yang sebel sama kita. Pasti. Ya, jadi mau kita mau udah kayaknya kita nggak ngapa-ngapain kok nih orang jahat banget sama kita, itu pasti ada. Dan itu nggak perlu dipikirin ternyata. Jangan khawatir. Karena mungkin itu ujian kita, waktu kita khawatir apa? Dosa. Akhirnya kita jatuh juga ke dosa. Kita mikirin dia, kita mikirin macam-macam tentang dia. Dosa lagi kan? Nah, iblis tuh gak pernah tinggal diam untuk mengganggu kita untuk jauh dari Tuhan. Kita melupakan fokus kita adalah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi sebenarnya garis besar dari kekhawatiran adalah kita seringkali menuntut apa yang kita mau di dalam hidup kita. Benar gak?
semuanya tentang dunia. Terus tiba-tiba besok kita amit-amit dipanggil Tuhan, ketemu Tuhan, kamu udah ngapain aja di dunia? Terus kita bisa jawab nggak? Nah itu, ya. Jadi coba kita renungkan hari-hari hidup kita, nanti begitu kita selesai, kita keluar, kita jalani hidup kita kembali. Kita harus coba ubah cara pandang kita menjalani kehidupan. Karena once ketika kita selalu terpaku sama dunia, khawatir sama rasa cemas itu nggak akan pernah hilang. Percayalah. Ya, jadi sebagai orang Kristen kita diajak untuk menyerahkan segala khawatir kita dan kecemasan kita kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Oke, yang pertama kita boleh buka kitab kita yuk. Bareng-bareng 1 Petrus 5 ayat 7. Siapa yang boleh bacain? Ya, siapa aja boleh. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke. Jelas ya, biar kita dikatakan ya. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Karena jelas dari kitab kan dibilang tadi apa? Dan 1 Petrus apa katanya? Ya, serahkanlah kekhawatiran biar Tuhan yang memelihara. Ya. Nah, Tuhan gak pernah menciptakan kita untuk jadi pribadi yang takut, cemas, tapi kita yang sering kali membebani diri kita dengan pikiran-pikiran yang seharusnya nggak harus dipikirin. Benar nggak? Ya, sehingga jangan sampai kekhawatiran terus mengisi kehidupan kita. Tapi apa dikata kita? Percayalah kepada Tuhan sang pemelihara hidup. Balik lagi ke yang tadi dikatakan di atas bahwa ketika khawatir berarti apa? Kita tidak percaya Tuhan. Coba itu jadi tagline hidup kita. Waktu kita khawatir, oh berarti saya nggak percaya sama Tuhan. Karena waktu kita nggak khawatir, kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara. Coba itu jadi tagline hidup kita. Itu jadi prinsip aku sekarang. Waktu aku mulai udah khawatir nih, aduh ntar si Morel jatuh lagi nggak ya? Gitu. Misalkan nih Hasif, kalau aku udah nggak khawatir tentang diri aku ya udah. Karena anakku sering banget dijahit nih ke sekolah, bocor nggak ya? Gitu ya. Jadi itu kekhawatiran itu kan yang balik lagi tadi, ngapain khawatir itu mungkin terlihat simpel ya, tapi Tuhan tuh mau kita nggak boleh khawatir akan apapun, hal kecil pun. Tapi percayanya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Tahu nggak ada hal menarik yang baru-baru terjadi adalah, tahu kan beberapa waktu 3 bulan lalu ya, Maret 5 ya, Morel sakit keras, ya. Kalau mau dibilang itu sebenarnya menurut dokter sudah sangat kritis dan bisa lewat, ya. Jadi waktu itu kayak, gitu, lebih ke kaget. Tapi entah kenapa waktu itu benar-benar nggak ada rasa khawatir loh. Takut awalnya, tapi entah kenapa si Morel ini tuh selalu ketawa di sakitnya, tidur, nggak pernah ngeluh gitu ya. Terus kayaknya Tuhan pakai Morel untuk mengingatkan jangan khawatir. Kamu udah sejauh ini berhasil loh mengatasi rasa khawatir kamu, sejauh ini udah berhasil mengatasi rasa cemas. Masa karena hal ini kita khawatir misalkan itu. Terus diingetin lagi, Morel pun adalah milik Tuhan. Jadi itu pengalaman, itu kan dia akan dirawat kayaknya sekitar sebulan lebih. Dengan kondisi yang kita keluar masuk rumah sakit karena nggak ada yang bisa pegang, nggak ada yang tahu Morel sakit apa saat itu. Jadi khawatirnya lebih kayak nih sakit apa, tapi entah kenapa kayak tanya deh sama Lando. Percaya, pasti Tuhan kasih jalan. Percaya Tuhan pasti pelihara. Bener-bener itu satu persatu kok. Kalau aku mau sharing agak panjang gitu ya, bisa satu lama. Intinya adalah Tuhan buka jalan luar biasa sampai aku dipertemukan sama profesor yang aku gak kenal sama sekali. Bukan agama Kristen. Tiba-tiba mau video callan. Aneh gak? Cari profesor mana yang mau konsul secara online di Indonesia ini. Jarang. Semuanya udah kayak nggak mau konsul online, terus yang berasa dirinya tinggi kan, profesor gitu ya. Kamu caranya memang terbiasa gitu ya. Ini bisa dipertemukan sama profesor, dia mau video call dan dia mau pegang Morel, dia yang buka jalan. Jadi dari rumah sakit yang sebelumnya kita keluar, dia udah siapin ke rumah sakit yang tempat dimana dia praktek.
Kalau bukan Tuhan yang buka itu siapa? Nggak mungkin. Sejak saat itu aku terus diingetin, terus flashback. Jadi kita flashback itu kalau inget masa lalu, apa yang sudah terjadi, bukan untuk down, tapi untuk yang kemarin saya gagal di sini, jangan sampai kita gagal di tempat yang sama. Kemarin saya khawatir tentang masa depan, sekarang khawatirnya mungkin hal yang lain. Sekarang khawatirnya, jadi kita jangan jatuh terus ke lubang yang sama. Dan percayalah, aku percaya semua kita di sini punya pergumulannya masing-masing dan Tuhan pasti memelihara kalian. Karena kalian ada sampai detik ini bukan karena kuat gagah kita sendiri. Dan Tuhan mau proses kalian kalau kita memang bukan diri kita, mau diproseskan sama Tuhan gitu. Karena hal yang paling menurut aku sangat besar gitu. Aku susah punya anak, tiba-tiba yang anak pertama dikasih anak, itu dokter bingung. Karena kalau mau tahu minum telur aku tuh cuma satu lagi udah kena malpraktek, nggak ada yang tahu kan gitu. Jadi itu udah mujizat. Terus tiba-tiba Tuhan kasih anak kedua, kok Tuhan kayak mau ngambil aja gitu. Ternyata nggak jadi diambil. Ternyata Tuhan kasih tuh jalan terbaik, ketemu dokter yang memang memahami penyakit Morel, akhirnya dia boleh pelan-pelan balik normal. Ya, jadi kita harus menyerahkan khawatir kita sama Tuhan karena Tuhan selalu peduli hidup kita. Oke, yang kedua, jangan khawatir, percayalah kepada Tuhan. Boleh baca Matius 6 ayat, nanti baca sendiri ya karena waktunya udah habis nggak terasa. Sama ayat 34 coba. Apa? Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Ya nanti dibaca di rumah ya, 25 sampai 34 itu juga ayat yang sangat baik sekali untuk kita ketika kita merasa khawatir. Ya. Tadi balik lagi ya. Kita seringkali khawatir lebih banyak faktor eksternal. Betul? Nah itu yang harus kita bisa kontrol. Once kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa sih ngontrol omongan orang, kita nggak bisa ngontrol apa yang dipikirkan orang tentang kita nggak bisa ngontrol perlakuan orang sama kita. Tapi apa yang bisa kita kontrol? Diri kita sendiri. Kalau kita ngikutin arus orang terus, akhirnya kita nggak bisa nikmatin sebenarnya hidup saya mau kemana sih? Ke bawah aja terus ombak. Ya, berhenti tadi aku bilang membandingkan hidup kita sama orang lain. Karena itu akan membunuh kita perlahan. Gak kerasa. Tiba-tiba dalam kita kayak kita udah gak kenal siapa sih kita sebenarnya. Ya, tujuan kita di dunia ini apa sih? Ya, jadi Tuhan itu maha baik. Ingat nanti kalau baca tuh di Matius 25 itu burung aja dipelihara. Burung pipit saja dipelihara, apalagi kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan yang paling spesial. Kita diciptakan di hari terakhir menurut rupa dan gambar Allah. Ya, oke. Berikutnya boleh baca damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita buka Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Ya, boleh. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Ya, jadi dari ayat ini 3 ayat yang menurut aku solusi kita ketika kita diserang sama rasa khawatir ya. Jadi kita boleh catat ini, kita baca berulang kali karena memang ayat ini menguatkan aku secara pribadi ya. Jadi dalam ayat yang terakhir Filipi itu konteksnya dari Paulus ya. Ketika kita khawatir sebenarnya kita tuh dipanggil untuk berdoa dan memohon dengan ucapan syukur. Dengan mendekat kepada Tuhan, percayalah kita pasti akan menerima damai sejahtera yang kekal melampaui segala akal kita. Ya, jadi orang yang khawatir apapun yang dimilikinya pasti nggak pernah akan ngerasa cukup. Ya, kemarin khawatir pengen lulus, udah lulus, khawatir lagi, pengen kerjaan, udah kerja bagus, khawatir lagi kan, pengen lebih lagi karir yang naik, ya nggak sih? Jadi nggak selesai sebenarnya.
Jadi kekhawatiran itu akhirnya merusak damai sejahtera kita, nggak akan cukup. Apapun nggak akan pernah rasa cukup. Nah itu satu hal yang paling sulit kita pelajari adalah belajar untuk merasa cukup. Ketika kita berhasil belajar merasa cukup, masa kekhawatiran itu akan perlahan menghilang dari hidup kita. Nggak hilang 100%, tapi cara kita menghadapi rasa khawatir itu jadi udah beda. Ya, jadi kekhawatiran, next. Nah ini juga ya tadi ya, satu ayat dulu ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kekhawatiran tidak akan pernah membantu kesulitan hari esok, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan kita hari ini. Jadi merusak banget hari kita ini. Hari ini kita rusak banget, padahal besoknya nggak kejadian. Ya, jadi semakin kita khawatir, maka semakin berat beban hidup kita. Ya, kayak misalkan contoh ya, ide Mama Pamela mikir kayak bisa nggak ya saya bawa banyak orang untuk percaya sama Tuhan. Wajar pikiran itu ada, tapi menurut aku kita jalani bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya, waktu aku hidup juga aku mikir gini, saya hidup kalau aku lebih kayak udah di titik dimana kok hidup gini ya, misalkan kerja, punya anak, udah berkeluarga apa-apa. Tuhan mau apa sih di hidup saya? Itu aku cari terus kayak pengennya tuh hidup tuh berdampak. Itu kekhawatiran aku sekarang. Tapi akhirnya aku berdoa, Tuhan maunya apa? Ternyata pelan-pelan tuh memang bener loh waktu kita nanya sama Tuhan, beneran nanya ya, bukan kayak sekedar cuma kayak Tuhan saya mau ini dong, tolong itu, bukan itu, tapi kayak benar-benar bertanya Tuhan mau apa, itu dibukain satu persatu. Percayalah, apapun pergumulan kita, tadi sudah banyak ayat yang menyatakan bahwa nyatakanlah semua di dalam doa. Ya, jadi cara mengatasi rasa cemas ya. Oke, yang pertama adalah berdoa. Nah, tapi waktu berdoa kita harus banyak introspeksi diri kita. Waktu berdoa tadi, motivasi kita sama Tuhan tuh apa? Mau cari kehendak Tuhan atau cari berkat Tuhan? Ya, waktu kita berdoa kita mau menyembah Tuhan, mencari kasih Tuhan, atau ternyata kita cuma minta diberkati sama Tuhan. Ya, waktu kita berdoa juga kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Dan kemudian kedua adalah perenungkan firman Tuhan. Ini nggak muluk-muluk ya, kesannya emang klise tapi coba dilakukan deh. Ya, karena cemas dan khawatir muncul saat kita merenungkan masalah, sedangkan iman dan pengharapan muncul saat kita merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi waktu kita merenungkan firman Tuhan juga kita coba bertanya sama diri kita, seberapa banyak kita merenungkan firman Tuhan. Coba, ada nggak baca tiap hari? Tiap hari deh, sehari sekali. Ada nggak? Enggak. Terus kalau misalkan nggak ada, berarti 1 minggu berapa lama tuh? Atau cuma hari Minggu ternyata? Hah? Berapa lama waktu yang kita berikan untuk baca Alkitab? Coba, mau dengar dong? 1 minggu, selain Minggu tapi selain Minggu, Sabtu. Selain Sabtu dan Minggu berarti ada nggak? PA. Di luar PA, di luar persekutuan, ini kita ngomongnya besar benar-benar pribadi ya, bukan di kelompok besar. Pernah nggak? Ada nggak? Ada, kalau aku aja berdoa. Oke, berdoanya udah tiap hari. Tinggal satu lagi ya, Vera. Kalau yang lain sama. Harus baca renungan dari orang nge-share gitu, tapi kan agak beda kan? Iya, dibuka. Tapi udah beda-beda, beda rasanya ya. Waktu kita duduk baca Alkitab sendiri, ya, sendiri, sama baca dari handphone, ataupun kita kelompok apa sih, kayak Bible kakak gitu, Bible Sanita kakak itu beda. Baca quotes Pak Heri setiap hari ya. Karena ayat gitu. Ya, jadi memang dua hal ini kalau kita lakukan itu sangat mempengaruhi loh tingkat kekhawatiran dan rasa cemas kita setiap hari secara signifikan. Ya, kalau kita jarang berinteraksi sama Tuhan, ya
Ya nggak heran dong kita khawatir, nggak heran kita cemas. Karena kita nggak tahu kita mau ngapain, kita harus jalan kemana, kita nggak tahu. Kita berusaha menyelesaikan semua masalah kita dengan diri kita, ya. Jadi ketika kita mendapati diri kita bertanya-tanya kepada Tuhan tentang apa masa depan kita, apa yang terjadi, kekhawatiran kita, coba ingatkan kembali sama diri kita sendiri bahwa Tuhan selalu setia kepada janjinya. Gak ada satu orang pun kita di tempat ini diciptakan tanpa tujuan. Ya, ayat kita banyak ya. Jadi kalau kita dibilang kan kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus apa? Gak semua jadi kepala kan? Gak semua jadi tangan, gak semua jadi kaki. Kita punya bagian kita masing-masing. Jadi just do your part and God will do His part. Ya, waktu kita bisa melakukan ini gitu ya. Nah, jadi aplikasinya gimana nih nanti kalau pulang ke rumah? Ya itu, luangkan waktu kita, ya saya 10 menit, nggak apa-apa 10 menit, kita namanya mencoba memulai ya. Mungkin ini boleh digerakkan nanti di AF buat ingetin gitu ya. Dulu tuh aku di kuliah tuh ada tuh kayak persekutuan, itu tuh kayak di absen 10 menit, ayo kita mulai ya. Tapi masing-masing di rumah masing-masing cuma diingetin 10 menit untuk meluangkan waktu menulis apa yang terjadi, apa kebaikan Tuhan dalam hari ini, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa kesalahan kita. Itu buat introspeksi 10 menit setiap hari. Coba lakukan, ya terserah sih. Ini cuma langkah yang kalau kita mau lakukan ya. Jadi kita bisa introspeksi diri kita dengan cara itu namanya journaling sebenarnya. Jadi kita nulis buat melihat progres hidup kita ke depan, renungkan, doakan, dan baca firman Tuhan. Coba lakukan hal itu ya. Jadi terkadang kita tuh soalnya terlalu fokus sama masalah kita, beban pikiran kita sampai kita melupakan bahwa ada Tuhan loh yang selalu memelihara hidup kita. Ketakutan yang kemarin ternyata udah lewat tuh, semua bisa kita lewatin ya nggak? Ya, misalkan kayak Niko takut orang nggak siap gitu. Kalau aku mau bilang nggak ada yang pernah siap Niko. Kita mau sampai nanti kita punya anak, punya istri, punya cucu segala nggak pernah siap. Ya, tapi waktu kita mau bersandar sama Tuhan, entah kenapa itu ada kekuatan yang kita dapatkan, pengharapan yang nggak bisa kita dapatkan dari siapapun manusia. Ya, oke. Ya, jadi kunci utama mengatasi rasa cemas, nambah dikit ya, terus udah habis waktunya. Mengarahkan fokus dari hidup kita dari dunia ya kepada Tuhan. Mengarahkan pandangan hidup kita dari kekhawatiran kepada Allah. Ya, kita ada di dunia ini untuk mencintai, menyembah dan melayani Dia dan mewakili kepentingannya di bumi ini. Tubuh kita dimaksudkan untuk menjadi pelayan kita dan bukan tuan kita. Ada yang ngerti artinya? Yang terakhir. Ada nggak? Kita tubuh Kristus. Ya. Jadi kita itu ada dimaksudkan untuk melayani Tuhan, bukan kita menuntut Tuhan. Ya. Tuhan yang akan menyediakan. Oke. Kan. Tapi ini bisa dilakukan kan? Wow. Itu ya, berat. Gak ada yang gampang. Ikut Tuhan tuh gak pernah gampang. Tapi kalau kita mau, pasti kita dimampukan. Ya, ikut Tuhan tuh bukan berarti kita baca kitab, doa tiap hari. Kemarin aku mau share. Ada satu film bagus sekali, tapi bukan film Kristen sebenarnya. Yang ada sih, aku ngeliatnya ini film agama lain, dimana dia taat banget. Pokoknya orang pesantren, jadi agama Muslim ya. Tapi dia pesantren yang sholatnya 5 waktu, udah tutup semua, pokoknya yang luar biasa. Terus entah kenapa dia akhirnya dilukai sama ustadznya yang paling tinggi nih. Akhirnya karena dia menyatakan kebenaran yang sebenarnya dia benar, ya dilecehkan. Terus dari itu karena dia menyatakan bahwa itu semua orang membenci dia sampai dia tuh dikucilkan. Dikucilkannya tuh literally kayak lu diusir, gak boleh ada di kampus, sedangkan dia beasiswa kayak gitu-gitu. Ya akhirnya dia bilang apa? Saya nggak mau percaya lagi sama Tuhan ya, Allahnya gitu ya.
Jadi dia jadi bandel banget, sampai akhirnya hidupnya hancur sehancur-hancurnya. Sampai singkat cerita, pokoknya udah hancur banget. Tiba-tiba singkat cerita dia naik ke gunung, dia jatuh, dan dia udah bilang itu pasti mati perlahan ya kalau istilah jatuh. Terus di hutan kan nggak akan ada yang nemuin istilah itu. Dia cuma berdoa, Tuhan mau ngapain lagi? Saya udah paling hancur, udah sehancur-hancurnya, dia tinggal meninggal. Mau diapain lagi saya? Dia bilang gitu. Akhirnya terakhir dia istilahnya ngebayang bapaknya yang meninggal. Bapaknya cuma nanya, kamu tuh kemana? Salah jalan. Penting ya? Jadi intinya dia bilang gini, kita hidup, walaupun kita beragama, kita percaya sama Tuhan, mau tokoh agama apapun, itu bisa mengecewakan kita, bisa melukai kita. Tapi Tuhan tuh gak pernah ngecewain kita, dan Tuhan tidak pernah melukai kita. Kekecewaan kita sama manusia jangan sampai dibawa-bawa sama ke Tuhan, karena itu dua hal yang berbeda loh. Terus dia menyalahkan Tuhan dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup dia, padahal dianya yang rebel, dianya nggak nyari Tuhan, dia nyari pelarian ke hal-hal lain yang nggak pernah dia lakukan sebelumnya, dan dia menikmati itu. Kenapa? Karena waktu pas dia melakukan dosa, ternyata hidup dia makin sukses. Dia bisa punya apartemen mewah dengan fasilitas yang mewah, tapi ternyata membuat dia semakin jauh sama Tuhan. Jadi berkat itu nggak selalu tentang materi, berkat itu nggak selalu tentang karir, tapi berkat itu bagaimana hidup kita bisa berbuah dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga damai sejahtera itu terus melingkupi dan menyertai hidup kita sepanjang nafas hidup kita. Ya, jadi balik lagi, apapun khawatir kita, boleh share dengan teman-teman kita yang baik, tapi yang pertama kali adalah datang kepada Tuhan. Nah, itu seringkali kita lewati. Ya, khawatir wajar gak? Wajar. Tapi balik lagi ya, ingat, kalau kita tadi tagline-nya, kalau kita khawatir berarti kita tidak percaya Tuhan. Tapi ketika kita khawatir, kita percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. Pasangan hidup juga percaya Tuhan sudah sediakan. Nggak usah takut aja, senyum-senyum. Kalau ditinggalin lagi pasti Tuhan kasih lagi, gitu aja. Tapi masalah pas ditinggalin harus introspeksi diri kita. Kita yang salah apa emang dari pihak sana yang salah, itu harus introspeksi. Karena seringkali kalau ditinggalin kita nyalahinnya orang lain terus. Ah, niatnya gitu, jadinya gitu, tapi kita nggak ngaca, kita ternyata yang salah. Ya, aku sebelum nikah tuh jomblo lama banget, tenang aja dulu, jadi nggak usah transisi. Temenan, tapi temenan terus dekat, iya, tapi nggak mau pacaran kayak lama transisi. Bukan transisi sih, lebih kayak emang nggak aja gitu. Jadi bukan berarti kita juga nutup diri enggak, tapi once kita deket sama orang, nomor satu, ini tips aku ya, karena waktu kita deket atau suka sama orang tuh rasanya kayak indah. Begitu nikah, kalau kita nggak kuat, bubar. Ya, jadi waktu kita mau pacaran, bawa di dalam doa. Semuanya sebenarnya kuncinya doa, serius. Jangan bahasa ini, nanti ini loh. Enggak, beneran. Waktu aku doa, kadang ya dulu lucu. Misalkan deket sama orang, suka banget misalkan sama satu orang, tapi kok di bawah doa aku makin resah ya, kayak kok lama-lama banyak hal yang bikin ilfeel. Tapi kok kayaknya nggak mungkin deh, Tuhan ini baik, sempurna banget nih kayaknya gitu kan. Tapi entah kenapa perasaan itu tuh kayak apa ya, ilfeel, tahu kan ya gimana gitu ya. Ternyata emang bukan gitu. Tapi kalau aku nggak bodoh, kadang tau gitu gue nggak doa gitu kan. Gitu kayak misalkan ya, merasa ada pasti kan namanya iseng itu atau gitu nggak doa, soalnya oke banget nih gitu kan. Nggak boleh, karena mungkin awalnya oke, nanti belakangnya. Karena menikah itu gak semudah yang terlihat loh. Pacaran sama nikah itu tuh bumi dan langit. Benar, kalau kita gak kenal pasangan kita. Ya, waktu pacaran bisa semua tuh topengnya banyak ya. Begitu pas nikah, topengnya mau 20-nya dibuka ya, pasangannya gak siap kan kadang. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi kita cari pasangan emang harusnya ya apa adanya. Ya. Jadi ini ya, sorry ya, ada waktu dilewat dikit ya. Jadi khawatir berarti kita lebih percaya kepada masalah daripada janji Tuhan. Hati-hati.
Ya, jadi waktu kita khawatir, lakukan 3 hal tadi yang udah aku share. Baca Alkitab, berdoa, serahkan semua khawatir kita sama Tuhan. Ya, nggak langsung hilang, nggak akan pernah langsung hilang. Sama kayak kita olahraga, nggak langsung kenceng kita lari pelan-pelan, namanya. Atau enggak kita jadi bayi ya. Dari kalau istilah di rohani kan ada bayi rohani, ya kita bertumbuh sampai menjadi dewasa. Oke, this is the last one. Okay, think about how far you've come since the situation you thought would break you. Yeah, you are here, you have a purpose, God love you. Ingat itu. Nah, jadi hal yang paling membuat kalian patah, hancur, itu ingat itu kapan? Ada? Ada nggak? Pernah ya? Lewat nggak? Lewat. Kenapa? Karena setiap kita punya tujuan di dalam Tuhan. Ya, nggak akan ada satu orang pun yang bisa mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan selalu ada di saat-saat tersulit kita, di titik terendah kita, dan jangan pernah berharap orang akan menyayangi kita atau mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita, karena nggak akan pernah ada. Ya, manusia pasti akan mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah. Jadi waktu kita kecewa sama dunia, kita kecewa sama Tuhan, jangan nyalahin yang di sini ya. Apa maksudnya kita kecewa sama orang, jangan jadi ngecewain Tuhan. Ini tuh kayak gini loh. Ya, satu manusia, satu Tuhan gitu. Jadi jangan, ini bukan hal yang sama. Ya, seringkali itu yang jadi rancu tuh. Kita kecewanya tuh Tuhan kasih ini, kita nyalahin Tuhan. Kok Tuhan kasih kayak gini sih? Ya kan? Ya kan? Kok Tuhan kasih kesulitan sih? Kok Tuhan kasih kayak gini? Kok Tuhan ambil semua yang saya punya misalnya? Tapi Tuhan percayalah itu bukan Tuhan. Dan Tuhan kalaupun izinkan terjadi sesuatu di dalam hidup kita, Tuhan mau kita apa? Bersandar sama Tuhan. Karena Tuhan akan memelihara hidup kita dan Tuhan mau menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Amin? Amin. Oke, ada pertanyaan sebelum nutup sebentar? Ada yang bingung? Ada? Ada? Jadi masih khawatir? Masih. Ya, jadi khawatir. Gak boleh dong kalau keluar ruang ini boleh khawatir, tapi cara menangani khawatir itu yang harus kita ubah. Akhirnya kita jadi bertumbuh, ya, jadi nggak jadi pribadi yang sama lagi. Oke, karena once khawatir itu kita biarkan di dalam hidup kita, percayalah itu terus ngegerogotin kita loh pelan-pelan. Gak ada lagi happy, gak ada lagi rasa syukur, gak ada lagi rasa puas. Akhirnya gak bisa nikmati berkat Tuhan tuh. Tuhan kasih berkat kita, tapi kayak dulu saya gak bisa naik mobil, kok saya sekarang bisa naik mobil. Saya gak bisa naik motor, sekarang saya bisa naik motor. Gak usah punya dulu deh, naik dulu gitu misalkan ya. Ya gak sih? Kadang kita ngeliat hal-hal sepele itu kita singkirkan tuh, padahal itu semua pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu menuntut lebih dan lebih tadi. Ya, karena orang khawatir tidak pernah merasa cukup. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, aman. Oke ya, kiranya sharing hari ini boleh terus menguatkan kita dan terus mengubahkan pandangan kita bahwa Tuhan sang pemelihara hidup kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Apapun pergumulan kita, apapun yang kita harapkan, pasti Tuhan tahu yang terbaik. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Oke, mari kita berdoa.